Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bisa hari ini beribadah. Kita akan masuk di dalam ibadah kita minggu pertama bulan Desember tahun 2022. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Dia. Karena kita ada saat ini semua karena kasih Tuhan. Kita ada saat ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kita mau mengatakan Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersaat teduh sebentar dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan segala berkat kemurahan-Nya dalam hidup kita. Segala anugerah yang Tuhan nyatakan, Tuhan adakan di dalam hidup kita. Berkat penyertaan perlindungan-Nya, sampai hari ini kita ada. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini. Mungkin ini masih baru buat Bapak Ibu. Kita mau belajar ya untuk lagu ini. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita ulang lagu ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semua karena kemurahan kasih-Mu. Aku hidup saat ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semua hanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup saat ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hari ini semua berkat
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Semua karena Kasih-Mu, aku hidup hari ini. semua berkat kemurahan-Mu. Berkat Kemurahan-Mu. Terima kasih, Terima kasih terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. terima kasih Yesus. Sekali lagi aku ada saat ini. Semuanya kan Amin. Semua berkat kasih. aku hidup hari ini. Mari angkat tangan kita. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Terima Yesus. kasih Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua berkat kasih-Mu, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami hidup hari ini berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini berkat kasih-Mu Yesus. Kami mengucap syukur. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Aku ada saat ini semuanya kasih-Mu. Aku hidup saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Siap kami memuji memuliakan nama-Mu hari ini. Karena Engkau Tuhan yang sangat baik, luar biasa, hebat dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oke, yang kemarin ikut
Natal sekolah minggu lebih segar ya, karena kita lihat yang ijo-ijo ya, lihat kambing, sapi semua ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini, amin. Tiba saatnya Tuhan akan memulihkan kita. Telah tiba saatnya Tuhan pulihkan umatnya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama, amin, bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Raja kita. Haleluya. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan pulihkan umatnya. Telah tiba saatnya Tuhan pulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, mari pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu. Bermazmur, bermazmur, bermazmurlah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Raja kita. Oh haleluya. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Tuhan, bermazmur bagi Dia. Ya, bermazmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umat dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai, 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 sorak-sorai. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih memuji nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Dia yang penuh keagungan. Dia penuh kemuliaan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Mari kita ajaib, dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan, amin, dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bertepuk tangan. Ya, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah
Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagung. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyata. Kerajaanmu, kerajaanmu kekal. Kita sama-sama katakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Ya, haleluya. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Ya Tuhan, Engkau Tuhan berjaya. Haleluya. Oh, Kau Tuhan yang memerintah untuk selamanya. Happy tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menyembah Dia sekali lagi, mempersiapkan hati kita seluruh keberadaan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus hidup kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah. Kami memperingati pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena kemurahan-Mu, pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan, sebelum itu kami mau menyiapkan untuk kebenaran firman. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, sembahku berikan bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami tundukkan kepala mempersembahkan hormat, puji syukur, terima kasih sungguh-sungguh atas kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu, atas rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas semua berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani, kesehatan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan kesehatan yang ajaib oleh karena belas kasihan dan kasih karunia Tuhan untuk hamba-Mu, untuk kami semua anak-anak Tuhan di mana saja berada. Bapa, kami mengucap syukur atas waktu, atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada pagi hari ini untuk beribadah, memperbaharui persekutuan kami dengan Tuhan,
persekutuan kami satu sama lain. Terima kasih Tuhan memberkati semua orang yang mengambil bahagian di dalam mengangkat perkakas rumah Tuhan. Imam-imam musik, pemuji, penyembah, sound system, multimedia, recording. Tuhan jamah dan memberkati alat-alat elektronik. Dan juga kami mohon belas kasihan Tuhan atas listrik yang seringkali mengganggu. Terima kasih atas otoritas yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Tuhan jadikan saya layak menjadi senjata geram Tuhan, palu godam Tuhan, papan pengirikan dengan gigi rangkap tajam dan baru untuk melakukan peperangan roh. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengikat, menghancurkan kuasa cengkeraman setiap dan semua orang kuat, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu dunia yang jahat, atas siapapun terikat, terbelenggu dan hancur kuasa kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami perintahkan segera tinggalkan gereja ini. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah di sini dan di sekolah minggu, bahkan ibadah di mana saja berada. Sebab Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Tuhan, tolong hamba-Mu dengan urapan yang baru, memberitakan firman dengan berani dan terus terang. Tuhan, kuatkan memori saya, dan peta lidah. Utuslah seorang malaikat penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan saya, orang yang lemah, yang berbicara sia-sia, melainkan Tuhan Roh Kudus yang mengacara. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami berdoa, selalu mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Sorry ya. Saudara-saudara, seharusnya tema khutbah itu diikuti oleh GBI di mancanegara, di Indonesia dan di tempat-tempat lain. Kalau saudara melihat kalau di sekolah itu dibilang kisi-kisi, ya, pembagian-pembagian itu. Nanti bilang 1, 2, 3, itu saudara jangan merasa bosan, ya. Alkitab saja itu dibagi. Waktu dibentuk kanonik Alkitab, itu kan ada Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, gitu ya, Imamat dan lain-lain, dan sampai Wahyu. Lalu setiap kitab itu kan disusun lagi pasal, perikop, ayat dan lain-lain, ya. Saudara, itu sistematika yang sangat membantu, bukan membuat kita jadi gagal paham. Coba kalau tidak ada pembagian, misalnya orang mau cari apa misalnya, ya, Daud dan Goliat. Di mana Daud dan Goliat? Cari ubek. Bagus kalau ketemu, kalau enggak. Tapi kalau disebut kan kitab Raja-Raja misalnya, pasalnya, ayatnya, kan cepat. Saudara, jadi sebetulnya karena kita terbantu
maka mestinya kita bilang thank you, terima kasih, begitu ya. Haleluya. Sekarang saya minta perhatian saudara sepenuhnya. Saya berdoa buat saudara-saudara, saudara-saudara berdoa untuk saya juga. Ya, haleluya. Tolong klik. Ya, siapa di sana? Riko apa Yusak? Mudah-mudahan nggak hilang nih. Sabar saudara ya. Saudara melihat saya makin ringkes ya. Udah turun berat badan saya 6 kilo. Kemarin saya timbang 66. Tadinya kan 72. Haleluya. Dia orang bilang gak apa-apa om, asal sehat. Puji Tuhan. Kenapa? Ada kesulitan? Hah? Gak keluar? Saudara semua berdoa. Ini ayat-ayat wae. Nah, puji Tuhan. Tema khotbah GBI bulan Desember ya. Saya juga mengucap syukur. Tadinya saya tidak sangka saya masih bisa melayani sampai dengan akhir tahun ini. Tetapi puji Tuhan. Haleluya. Tema khotbah GBI bulan Desember, kalau dibilang GBI itu mestinya seluruh GBI di Indonesia dan di mancanegara. Tetapi di sana sini gembala sidang boleh mengkutak-ketik gitu ya, sesuai dengan anugerah Roh Kudus. Lalu klik kemurahan hati. Kok ini kayaknya kurang ke tengah nih ya, kemurahan hati. Wait, di sana kelihatan ya? Kemurahan hati, kepotong. Oh itu dia hati. Tapi hati bahasa Inggris juga hati, sama aja deh saudara ya. Kemurahan hati. Tadi apa tuh pujian oleh saudara pendeta Tamunan tadi yang mula-mula sudah menggigit ya. Kemurahan hati. Saudara, contoh-contoh ini untuk membantu dan mudah-mudahan tidak membuat saudara jadi apa itu di pohon itu Zakius. Coba saudara bayangkan kalau saya yang naik nggak bisa turun. Oke, klik. Agak keseret nih ya. Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota. Bawahnya agak lambat ya. Nggak apa-apa, tenang aja, tenang. Nah, ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku kembalikan 4 kali ganda, 4 kali lipat. Puji Tuhan.
Saudara-saudara, Sakyus ini pekerjaannya apa? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu kaki tangan dari pemerintah Kaisar Romawi, ya. Nah, untuk menyenangkan hati atasan, itu dia berusaha untuk setor upeti sebanyak-banyaknya. Dari mana? Dari rakyat. Dari rakyat ditekan habis-habisan supaya si Sakyus itu menyenangkan Kaisar. Karena itu pemungut cukai amat sangat tidak disenangi oleh masyarakat. Nah, tetapi aneh, waktu Sakyus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu ini yang saudara baca. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara, dia yang tukang memeras, dia yang suka menyengsarakan rakyat, tiba-tiba bilang, Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. That is kemurahan hati. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini pertobatan yang radikal. Dari orang yang mata duitan, yang memeras rakyat semaunya sendiri, tahu-tahu jamah oleh Tuhan dan hatinya penuh dengan kemurahan. Jangan-jangan saudara, ini jangan-jangan ya. Saya nggak bisa dituntut kalau bilang jangan-jangan. Waktu Tuhan Yesus bermalam di rumah Sakyus, waktu begitu masuk ke ruang tamu, si Sakyus ini jangan-jangan bilang, aduh mati gue nih. Pasti Yesus ini tahu, ini semua perabotan saya beli dari pemerasan rakyat. Jadi mungkin waktu masuk ke ruang tengah di meja makan, ya ampun, pasti Tuhan tahu, ini meja makan yang lux ini saya dapat dengan uang yang tidak halal. Apalagi nanti sampai di kamar tidurnya dan lain-lain. Itu membuat Sakyus menjadi gelisah amat sangat. Ya, Roh Kudus bekerja luar biasa sampai akhirnya Sakyus berubah. Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Kalau ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, kembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini dahsyatnya hadirat Tuhan. Pada saat Tuhan berjumpa dengan seseorang yang membuka hatinya sungguh-sungguh, kemurahan Tuhan itu menguasai orang itu. Dan saya harap saudara juga mengerti ini sungguh-sungguh. Saya jadi ingat waktu si Moses sampai di Sydney, saudara, sebetulnya ada persoalan itu, surat menyurat itu, karena ada tertulis nama Moses Halim, ada yang Moses Gama. Nah, ini nanti susah, saudara-saudara, tetapi diatasi karena ada kalau di sini bilang kayak notaris gitu ya, notaris. Tapi itu kan mesti bayar. Tapi saya singkatkan saja, ada yang teman yang kenal pada Moses dan lain-lain, tadi bilang, Mos, nanti saya urus gratis. Aduh, puji Tuhan. Si Moses nyanyi apa tuh? Yang fales nyanyi apa itu? Hah? Mujizat yang terjadi, ya. Mujizat terjadi. Saudara, itu kalau enggak mujizat terjadi, bayar lumayan mahal tuh. Moses kan sampai sana belum kerja, dan mujizat terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu ngurusim tuh begitu tuh. Sudah teori ujian teori, lalu ujian simulasi lewat komputer, sesudah itu driving test itu juga dilalui dengan puji Tuhan. Yafet aneh lagi Yafet. Sesudah lulus teori tidak usah ujian
simulasi komputer, lompat langsung dapat full SIM full. Saya terharu. Banyak cara Tuhan menolong anak-anak kami dan keluarga kami. Itu adalah kemurahan Tuhan. Klik lagi. Sekarang lihat. Ini gambar tentang fajar cerah, matahari yang terbit dan bersinar. Saudara tahu Matius 5 ayat 45-46, klik ini ayatnya. Sabar dalam susah sukarmu. Aduh. Siapa ini ya? Kau Tony tolong. Matius 5:45. Empat enam. Ya, puji Tuhan. Bapa di sorga itu, kata Tuhan Yesus, itu Bapa yang murah hati. Sekali Dia memberikan matahari, maka orang jahat, orang baik, semua menerimanya, mengalaminya. Saudara, coba saya bayangkan ya, kalau terus tidak ada matahari, nanti jemuran-jemuran tidak kering, bau asam, dan lain-lain. Lalu tanaman-tanaman yang kita senangi juga tidak akan bisa bertumbuh dengan sehat. Dan apa jadinya? Kalau padahal orang jahat kan lebih banyak daripada orang baik kan. Jadi mestinya kalau mau orang jahat itu dijahatin oleh Tuhan, itu matahari tidak bersinar atau bersinar sedikit. Tetapi ini tidak, kata Tuhan Yesus, Bapa di sorga itu luar biasa, penuh dengan belas kasihan. Orang baik, orang jahat, semua dapat matahari, terangnya dan panasnya. Haleluya. Lalu kata Tuhan 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa anehnya? Apa upahnya? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara, jadi kalau kita hanya bermurah hati kepada orang yang nanti bisa membalas, kata Tuhan, dia apa faedahnya? Apa pahalanya? Pemungut cukai juga bisa berbuat begitu. Saudara tahu artinya, kalau orang Kristen tidak murah hati, dia sama seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Murah hati itu termasuk melepaskan pengampunan, termasuk memaafkan. That is murah hati, generous. Jadi anak-anak Bapa di sorga itu mesti murah hati. Saya berulang-ulang. Kalau ada perjamuan kudus saya ingatkan lagi, lepaskan pengampunan. Coba saudara ingat siapa sih yang paling menyakiti hatimu? Siapa? Lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena Tuhan mengampuni saya, mengampuni saudara-saudara dari dosa lebih dulu. Kemurahan hati. Klik. Sekarang memberi. Saudara-saudara, orang tidak bisa dapat memberi kalau orang itu tidak murah hati. Dasar dari memberi adalah kemurahan hati. Klik. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Coba lihat. Bahagialah saudara, bahagialah saya apabila kita bermurah hati.
Sebab kepada kita akan diberikan kemurahan. Jadi kalau saya dan saudara belajar murah hati, itu sebetulnya untuk kepentingan kita juga. Ini khotbah bahagia ini ya, khotbah bahagia. Biasanya Matius 5, 6, 7 itu khotbah Tuhan Yesus yang diakui oleh Mahatma Gandhi sebagai pengajaran moral yang paling mulia. Salah satunya adalah berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tidak rugi kalau saudara belajar, kalau saya belajar, karena nanti Tuhan akan membalas. Klik Matius 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ini perikopnya adalah seorang tuan pemilik kebun anggur lalu mencari pegawai-pegawai. Saudara masih ingat ya? Anak sekolah minggu juga sering ini mendengar cerita. Ada pemilik kebun anggur yang mencari orang upahan. Pagi-pagi sekali dia berjumpa dengan seseorang, bilang mau kerja, ayo 1 dinar 1 hari, masih ingat ya? Lalu berikutnya, kalau saya nggak lupa, jam 9 ya? Jam hari. Sudah itu jam 3, jam 12. Jam 12 mau kerja 1 dinar. Udah itu jam 3 ya. Jam 3 mau kerja, mau 1 dinar. Akhirnya jam 5 Jam 5 itu sudah sore. Saudara mau kerja, mau 1 dinar. Nah, kan perjanjian kan 1 dinar. Saudara sesudah petang hari lalu gajian. Anehnya yang diberi gaji yang pertama itu adalah orang yang bekerja belakangan. Ternyata saudara, Tuhan Yesus mau menguji yang lain. Sebab yang lain pikir, dia saja kerja cuma 1 jam dapat 1 dinar. Kalau aku 3 jam, 3 dinar dong. Terus aku 5 jam, aku lebih lagi, pasti upah lebih banyak kan? Ternyata 1 dinar. Sampai mereka protes. Lalu datanglah ayat ini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Upah masing-masing itu 1 dinar. Biarpun sudah lebih dahulu bekerja, biarpun bekerja tengah hari, biarpun bekerja terakhir, upahnya berapa? Biar pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta tua, upahnya 1 dinar. Bang, kalau nanti pulang kepada Tuhan, upah kamu berapa? 1 dinar. Pak Nengah, S2 berapa upahnya? Dinar. Ini kata pendeta El Yakim, kalau Om Nengah yang ngomong dinar itu. Enggak, itu sih bercanda ya. Nah saya nih yang sudah setua ini nih, nanti upahnya berapa? 1 dinar. Sama. Saudara-saudara, pendeta pembantu itu kan pendeta PDP itu pendeta pas-pasan. Kan? Pendeta pas-pasan itu enak. Pas perlu duit, pas dapat. Pas mau apa, pas dapat. Itu pendeta pas-pasan. Puji Tuhan. PDM apa PDM? Pendeta menengah. Bukan Om Nengah, pendeta menengah. Saudara-saudara, dan
itu sudah lebih oke. Pendeta PDT apa itu, pendeta tua. Tapi upahnya sama tuh 1 dinar. Enggak boleh iri-irian, saudara. Ini kalau saudara pikir nih ya, saya dipercaya oleh Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan, saya menggembalakan saudara-saudara paling di sini 50-an dah. Ya lebih kurang deh, 50-60. Kalau ada event-event tertentu bisa banyak, kalau enggak turun lagi. Di Bojong kira-kira 30-an. Kadang-kadang 35. Saudara, saya tidak boleh iri terhadap pendeta-pendeta besar yang dipercaya untuk menggembalakan ratusan, ribuan, beberapa ribu. Itu nggak boleh. Saya bilang, Tuhan, emangnya saya kalah dengan mereka? Nggak bisa, nggak lucu. Saudara, masing-masing ubahnya berapa bang? 1 dinar. 1 dinar cukup. Ya, saudara, tetapi ini bermuara dan dari berhulu bermuara pada generous, kemurahan hati. Kemurahan hati Tuhan itu mengatur segala-galanya. Santai aja. Apa yang Tuhan mau, kita nyanyi bersama-sama dengan Riko, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, oke. Jadi mulai sekarang nggak boleh ada yang iri-irian. Ya, Tuhan yang tahu. Klik Matius 9 ayat 13. Jadi, lagi Kotoni. Jadi saya harus tahu dan ingat ini baik-baik. Karena Tuhan menghendaki bukannya persembahan, bukannya korban, tetapi belas kasihan. Generous, itu yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan itu enggak silau lihat persembahan, lihat duit, lihat korban ini dan korban itu. Tetapi haleluya, Tuhan mau mencari dari saya, dari dalam saya, dari dalam saudara, apa yang Tuhan cari? Belas kasihan. Belas kasihan. Karena Tuhan tidak datang mencari orang yang benar, tetapi berdosa. Jadi kalau orang berdosa, oke. Belas kasihan. Tidak berlebihan. Apa yang hidupnya? Tapi belas
Dan nanti gigit jari lu saudara-saudara. Kalau lagi hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Ayatnya Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Ya, jangan error. Apa ini? Tenang saja, bukan gempa bumi. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Ini hukum tabur tuai, saudara-saudara, universal ini, seluruh alam semesta. Tidak bisa tidak pernah tidak. Apa yang saya tabur, saya akan tuai. Apa yang saudara tabur, saudara juga akan tuai. Kalau saya tidak menabur maaf, tidak menabur pengampunan, itu nanti saya sendiri yang rugi. Perhatikan sungguh-sungguh. Ini firman yang serius. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Tidak bisa tidak. Yang ditabur akan dituai. Ini ayat yang sudah sangat tua, tapi seringkali kita ya pura-pura bodoh apa memang bodoh. Tetap aja nekat, simpan pahit hati, sakit hati, tidak mau mengampuni, tidak mau melupakan yang sudah-sudah. Ini perjamuan kudus yang terakhir. Saya masih bisa berdiri di sini. Biar Tuhan pakai saya untuk menghimbau saudara-saudara semua, lepaskan pengampunan. Klik. Nah, ini contoh lain, itu Dorcas atau Tabita. Dorcas atau Tabita ini biasa dikenal sebagai orang yang pembuat kain ungu. Masih ingat? Klik. Kisah Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Awas. Banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Itu adalah murah hati. Klik lagi bawahnya. Kisah Rasul 9 ayat 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit. Orang yang murah hati bisa sakit apa enggak? Bisa. Terus lalu meninggal. Bisa meninggal apa enggak? Bisa meninggal. Dan setelah dimandikan, ini seperti biasa kita ya, jenazahnya itu dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Mayatnya dibaringkan di ruang atas. Klik. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju, pakaian buat Dorcas waktu ia hidup. Saudara, kalau ini
Dorcas meninggal, Tabita ini meninggal, ke orang-orang yang pernah ditolong itu membawa nih, yang Dorcas buat untuk saya. Berkali-kali saya mengalami musim dingin, baju ini yang menghangatkan saya. Dan saya tidak bayar. Kemurahan hati Dorcas diingat sampai dia meninggal. Saudara, kalau Tuhan izinkan banyak orang-orang di sekeliling saudara yang membutuhkan bantuan saudara. Jangan buang kesempatan. Orang-orang yang lebih lemah, yang tidak berpunya atau belum berpunya, ada di sampingmu, di sekitarmu. Apa saudara rela berbagi seperti Zakius? Aku akan mengembalikan 4 kali lipat dan lain-lain. Kemurahan hati ini luar biasa indah di hadapan hadirat Tuhan. Ini baju yang menghangatkan saya pada musim dingin, ini dibuat dan diberikan oleh Ibu Dorcas. Tidak usah diminta, mereka bersaksi. Dan kesaksian ini dicatat di dalam Kisah Rasul. Saya berdoa supaya kita semua mempraktekkan murah hati, memberi kepada orang miskin. Saudara, nanti kalau ada sidang sinode yang mendatang, terus saya menghimbau saudara-saudara mengumpulkan pakaian layak pakai untuk nanti dikumpulkan lalu dipersembahkan ke Pulau Sumba. Sumba ya, Om Nengah ya, Sumba. Layak pakai itu jangan yang sudah bolong-bolong koyak. Layak pakai itu namanya ya layak dipakai, itu ya. Saudara coba aja buka lemari, kadang-kadang ada setumpuk yang saudara sendiri juga sudah tidak pernah pakai. Tapi kalau itu saudara persembahkan, salurkan berkat pada saudara-saudara anak-anak Tuhan di daerah, jadi itu mereka senang sekali, luar biasa. Dan mereka berdoa, Tuhan Yesus berkati jemaat Cibunar. Haleluya. Terus klik. Sekarang contoh yang ke-6, perwira Kapernaum. Dulu saya sudah bilang Kapernaum itu dari Kefer Nahum, artinya kampung halaman Nahum. Klik. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara, perwira Kapernaum itu bukan orang Yahudi, orang kafir dalam tanda petik. Tetapi dicatat oleh Alkitab, perwira itu pantas ditolong sebab ia mengasihi orang Yahudi dan menanggung pembangunan rumah ibadat mereka. Coba lihat. Menolong umat pilihan Tuhan dan juga berkorban untuk pembangunan rumah Tuhan, itu dicatat sungguh-sungguh. Dan itu yang menyebabkan dia layak ditolong, kata firman Tuhan. Dia layak ditolong karena dia murah hati. Lagi pula siapa yang sakit? Hambanya. Dia seorang hamba, tapi perwira berpangkat itu rela datang hanya untuk kepentingan hambanya. Kalau orang-orang sekarang kan pikir, pembantu sakit, Bodrex, pembantu sakit, stop cold. Tapi ini perwira datang sendiri kepada Yahweh Rabbah, Tuhan tabib di atas segala tabib. Itu karena kemurahan hati. Klik lagi. Udah habis. Tema khotbah bulan ini, terbalik. Udah habis ya? Oke, saudara-saudara,
Itu tema khotbah GBI di seluruh mancanegara. Karena saya sudah persembahkan kepada saudara-saudara, kiranya hatimu terbuka, hati Anda terbuka. Saudara tahu komando dari sorga, milikilah kemurahan hati. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik, anak-anak tim musik maju ke depan. Dan saya minta dengan kasih Om Nengah Yusak melayani perjamuan kudus. Saudara-saudara pelayan perjamuan kudus juga maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pada yang melayani Pak Dede Benyamin dan Pak Pendeta Tony Setiawan, silahkan maju ke depan. Untuk jemaat yang ikut ibadah secara online, silahkan mempersiapkan roti dan anggur, karena kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sejenak saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada pagi hari ini, tentang kemurahan hati. Haleluya, haleluya. Orang yang murah hati membuktikan bahwa orang itu adalah sehat rohaninya. Termasuk juga ketika kita murah hati, bukan sekedar memberi materi, tapi memberi seperti firman dikatakan tadi, memberi maaf, pengampunan. Itu membuktikan bahwa kita, rohani kita dalam kondisi sehat. Karena itu sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, karena kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, atau dengan Tuhan sendiri, supaya kita layak bersekutu dengan Dia. Mari, kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, entah melalui khotbah tadi ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, jangan keraskan hatimu. Atau Tuhan sedang berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Mintalah ampun kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Allah, masih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami boleh menerima kemurahan hati-Mu. Kami boleh menerima anugerah-Mu. Kami boleh menerima kebaikan-Mu. Kami boleh menerima belas kasihan-Mu. Dan Tuhan,
banyak yang telah kami terima dari Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kami orang yang berdosa. Seharusnya kami tidak layak. Kami menjadi seteru Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang Maha Kudus. Tetapi karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu, Kau selamatkan kami, Kau tebus kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kami bukan lagi seteru Tuhan, tetapi kami sekutu Tuhan. Kami bukan lagi orang yang jauh dari Tuhan, tetapi kami adalah anak-anak Bapa yang terkasih. Tuhan, kami telah menerima banyak kemurahan dari Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan memberi kemurahan, melakukan kemurahan untuk orang lain. Seperti firman-Mu pagi hari ini kami boleh dengar. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sampai hari ini kami memasuki bulan Desember, bulan terakhir tahun 2022 ini Tuhan, kalau kami renungkan, Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan pelihara hidup kami. Kami menerima kemurahan demi kemurahan. Kami menerima anugerah demi anugerah, kebaikan demi kebaikan. Kalau kami hari ini Tuhan masih bisa menikmati perjamuan kudus yang terakhir tahun 2022. Ini anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Tuhan, di hadapan kami ada roti yang sudah dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah dituangkan Tuhan. Sebagai lambang tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik. Ditombak. Oh Tuhan, disiksa. Sehingga oleh bilur-bilurnya kami sembuh. Darah-Mu sudah tercurah di kayu salib di Bukit Golgota menjadi korban grafirat, korban pendamaian, korban penebusan dosa bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati roti dan anggur ini, supaya ketika kami makan, ketika kami minum, Tuhan, kami dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih, ini kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan kami. Kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Coba saudara lihat ayat apa yang kau dapat dari roti ini. Itu bukan kebetulan. Dan itulah Tuhan berbicara kepadamu. Haleluya. 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 Dia menderita menggantikan kita. Dia mencurahkan darahnya. Terlalu besar pengorbanan Bapa. Dia memberikan Yesus Kristus anak tunggalnya untuk kita. Dan di dalam ketaatannya Yesus mau mati, bahkan mati di kayu salib bagimu dan bagiku. Apa yang kau mau lakukan? Adakah engkau punya kerinduan, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu karena terlalu banyak yang aku terima dari Tuhan. Haleluya. Sebelum kita makan roti ini, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ketika kita makan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Yes. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum dari cawan ini, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya. Mari semua mengucap syukur, saudara. Ini perjamuan kudus yang terakhir untuk kita tahun 2022. Haleluya. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Biar kaum wanita telah kulihat, kaum pria silakan berdoa. Renungkan kasih Tuhan bagimu. Yesus menderita bagimu. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaum pria telah kulihat, kaum wanita berdoa. Renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan anugerah Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih Yesus. Terima darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Oh Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, oh besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, tercurah untuk menebus hidupku. Semua bersyukur, semua bersyukur. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh terima kasih. Haleluya. Semua bersyukur untuk semua kebaikan pengorbanan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi anak domba, bagi anak domba yang tersembelih, yang duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Engkau layak menerima segala pujian, hormat dan syukur dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu, besar pengorbananmu Bapa. Kau berikan Yesus putramu bagi kami menjadi persembahan, menjadi korban di kayu salib. Haleluya, haleluya. Dengan apa aku balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa aku balas kasih-Mu Bapa? Hanya menyenangkan hati-Mu. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Syukur, syukur. Bagimu Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang sudah tersembelih, yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Tinggi. Bagimu segala pujian kami, segala hormat kami, segala ucapan syukur kami, segala penyembahan kami, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita telah mengikuti sakramen perjamuan kudus yang terakhir tahun 2022. Terima kasih Bapak Gembala, terima kasih Bapak Pendeta Nengah yang telah melayani kita semua. Kita akan mengembalikan persembahan syukur kita menabur dengan kemurahan hati. Persembahan syukur kita nyanyikan satu lagu, betapa dalamnya kasih setiamu. Mari jemaat yang di sebelah kiri selanjutnya.
setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kemarin Natal Sekolah Minggu telah terlaksana dengan baik, ya. Sekaligus kami mau katakan sukses, begitu ya. Puji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu pada semua panitia ya yang bekerja keras. Ada Ibu Ketua di sini, Ibu Ketua Sekolah Minggu, Ibu Nike. Ada Feby Ketua panitianya. Mana? Oh, lagi di Sekolah Minggu. Wah, mereka itu kerja keras, kerja rapi, kerja excellent, saya bilang. Puji nama Tuhan. Ya. Dari persiapan sampai di sana itu mereka mengarahkan kami, dan khususnya anak-anak Sekolah Minggu itu bagus sekali. Saya menilai mereka pekerjaannya excellent. Ya, kita kasih tepuk tangan sekali buat guru Sekolah Minggu. Ini Ibu Ketua kita, Ibu Nike ini juga luar biasa khotbahnya. Ya, saya juga kalau saya kayak suruh khotbah nggak bisa kayak begitu. Tapi kalau beliau mantap gitu ya. Nggak usah undang pengkhotbah dari luar. Kita udah pada jago-jago. Tapi yang jago itu ayam ya, ayam jago. Puji nama Tuhan, mantap ya. Jadi kami puas gitu ya. Pulang saya tadi bawa 2 tas, kami bawa 2 tas, pulang bawa 5 tas. Puji nama Tuhan. Untung waktu pacaran kita berdua udah terlatih ya mah, bawa kantong plastik ya. Dulu pacaran sering bawa kantong plastik kemana-mana. Jadi pas nikah ada berkat kemurahan yang luar biasa. Sampai terakhir ada yang ngasih ikan lagi gitu ya. Aduh luar, puji nama Tuhan. Sampai di rumah bingung mau diapain ini ya. Diternakan atau digoreng ya. Puji nama Tuhan, akhirnya digoreng. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua bahagia Sekolah Minggu, terima kasih sekali lagi. Kita masih ada Natal umum Bapak Ibu Saudara. Ya, Natal umum kita tanggal 18 Desember jam 17 di tempat ini. Natal bersama dengan Jemaat GB Hikmah. Bapak Ibu yang sudah diberikan amplop untuk dukungan Natal, mari bisa diserahkan ke siapa? Feby juga ya? Feby, wah luar biasa Mang Feby ini ya. Nanti serahkan kepada Feby untuk persembahan dukungan Natal. Ya sudah terkumpul, kalau yang di GB Hikmah udah lumayan lah saya lihat ya, udah terkumpul. Katanya begitu ya. belum lihat buktinya ya. Itu saja kita doakan biar juga acara Natal umum kita sesukses Natal Sekolah Minggu kita ya. Puji nama Tuhan. Ada beberapa lagi pengumuman? Ada yang ketinggalan yang saya bisa umumkan? Tidak ada, Bapak Ibu? Ya? Ibadah Natal umum tadi udah kok, 18 Desember. Jam 17 di GBI Cibunar. Iya. Jam 17. Oke, jam 17 ya, save the date. Ya, kalau biasa aja tuh di organisasi save the date. Wah. Tanggal 18 jam 17. Oke. Kita akan tutup dengan doa syafaat terlebih dahulu, nanti Bapak Pendeta Nengah akan tutup dalam doa berkat. Bapak Pendeta Midiani dengan hormat
bisa berdoa untuk syafaat. Kita berdoa juga untuk gempa ya di Cianjur yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Silakan. Ya, kita bersatu dalam doa. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang Maha Kasih yang kami muliakan, kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada hari ibadah ini Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan segala berkat-berkat yang sudah kami terima di dalam ibadah ini. Biar melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami semua dibentuk agar kami memiliki karakter seperti Kristus, yaitu kemurahan hati. Karena itu Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami kenakan belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan kesabaran pada diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk kota Jakarta dan sekitarnya. Tuhan, di bulan Desember ini di mana kami umat-Mu di berbagai gereja, masing-masing memiliki rencana untuk mengadakan perayaan Natal. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami cuaca yang bersahabat, sehingga pada hari-hari di mana acara Natal dilaksanakan, kami diberikan cuaca yang bersahabat. Demikian juga Tuhan, berikan kami keamanan atas kota Jakarta ini, khususnya bagi kami umat-Mu. Ketika kami berangkat dari rumah sampai kami pulang, terlebih juga di dalam acara Natal, semuanya Tuhan berlangsung dengan aman, dengan penuh damai sejahtera. Pakai Tuhan seluruh aparatur negara, khususnya kepolisian dan semua yang membantunya, agar mereka Kau pakai untuk berjaga-jaga. Namun lebih daripada itu Tuhan, biar Engkau mengutus para malaikat-Mu yang gagah perkasa untuk mengawali kota Jakarta, mengawali lingkungan di mana kami berada, agar kami merasa aman dan nyaman. Terima kasih Tuhan, kami doakan khususnya untuk perayaan Natal pada tanggal 18 yang akan datang. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, berkati setiap usaha dana yang diusahakan, berkati setiap sidang jemaat-Mu, setiap keluarga, agar mereka Tuhan boleh membagi sebagian berkat yang mereka terima untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga semua yang diperlukan untuk perayaan ini boleh tercukupi. Tuhan berikan kepada panitia hikmat dari Engkau, agar mereka dapat nanti mengelola dan menyelenggarakan seluruh acara Natal dengan baik. Untuk itu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk korban gempa di Cianjur. Baik mereka yang percaya kepadamu maupun mereka yang tidak percaya. Khususnya bagi umat-Mu Tuhan, yang mungkin mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau perlakuan yang kurang baik. Namun kami percaya Tuhan mengasihani mereka. Karena itu Tuhan, biar Engkau beracara untuk memberikan penghiburan mereka yang terdampak dari gempa ini. Mungkin kehilangan anggota keluarga, kehilangan rumah dan berbagai masalah lain. Oh Tuhan, biar kekuatan, sekali lagi penghiburan dari Tuhan menyertai mereka. Tuhan pakai seluruh masyarakat, siapapun Tuhan yang tergerak hatinya untuk membantu, membagikan sebagian berkat yang mereka miliki, untuk meringankan beban keluarga-keluarga yang terdampak gempa itu. Tuhan tolong pakai juga seluruh aparatur pemerintahan yang terlibat di dalamnya, agar mereka boleh menjadi saluran berkat, menyalurkan berkatnya juga untuk korban gempa ini. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika kami berangkat, demikian juga Tuhan menyertai kami dalam perjalanan pulang dengan tidak kurang suatu apapun. Kami serahkan hidup kami, rojo tubuh kami sepenuhnya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mari sekarang arahkanlah hatimu, sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, sebab Bapa mengarahkan wajahnya kepada kita. Sekarang Tuhan kedangkan tanganmu, berkati anak-anakmu, berkati umatmu yang kau kasihi ini. Haleluya, haleluya. Sedang jemaat angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara, memimpin saudara, mengajar saudara kebenaran, dan menuntun saudara dari kekudusan kepada kekudusan. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan menyongsong kita di awan permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Diberkati katakan bersama-sama. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.